yang sudah dibentuk oleh orang lain itu sudah sejauh mana gitu. Nah, nanti di situ bisa kita buka dari mungkin di isinya, jurnalnya seperti apa, PDF-nya itu seperti apa. Nah, setelah itu dari model-model itu kita coba membentuk model yang baru gitu ya. Dari beberapa yang sudah kita baca itu, dari beberapa referensi orang lain. Nah, itu kira-kira yang masih memungkinkan hal baru yang masih bisa kita teliti itu tentang apa? Gitu ya. Itu bisa dilakukan sekarang mungkin ya. Nah, di sini misalkan yang tentang model matematika itu jelas nanti akan muncul sistem persamaan diferensialnya seperti itu. Ini kan tidak semua muncul nanti persamaan diferensialnya karena di sini masih umum sekali eh, untuk referensinya ya, gitu. Nanti bisa dipilih gitu ya, dipilih referensi yang terkait dengan model matematikanya gitu ya, yang terbaru beberapa gitu ya. Nah, nanti misalnya di sini ada beberapa nih, misalnya mana ya, reaction on modeling poliovirus. Nah, yang tentang optimalisasi pencegahan polio melalui program imunisasi. Nah, ini juga mungkin masih bisa kita jadikan referensi ketika kita mau menambah kontrolnya nanti, gitu ya. Nah, sekarang yang terkait dengan model berarti dari beberapa referensi ini, mungkin coba dibuka, mungkin salah satu contoh gitu, yang terkait dengan modelnya, model matematikanya. Nah, mungkin ini ya sedang buka ya. Oke, muncul kan model matematikanya. Mhm. Nah, ini terus. Nah, ini ya. Nah, seperti ini nih modelnya ya, berarti. Nah, nanti yang akan kita lihat itu beberapa yang model seperti ini yang sudah ada, yang sudah dibentuk modelnya sama orang lain gitu. Nah, itu juga mungkin ada beberapa, paling tidak mungkin ada 5 referensi terkait dengan apa yang terbaru tentunya ya di tahun 2024 atau 2023, 2022, 3 tahun terakhir paling tidak model-model seperti apa gitu. Tapi yang ini betul-betul yang terkait dengan model matematikanya dulu. Nah, misalnya di sini kan sudah ada nih diagram transfer. Di sini modelnya ada 4 gitu ya. Ada 4 kelas di sini. Ada kelas S, barangkali S itu susceptible, kemudian E itu expose, kemudian eh, coba lagi eh, I-nya itu adalah infectious, mungkin V itu adalah kelas vaksin, barangkali seperti itu. Nah, dari model ini kemudian kita coba untuk membentuk hal baru gitu. Hal barunya itu kira-kira apa sih gitu yang bisa kita masukkan gitu ya. Jadi di sini ada vaksin, ada ini. Nah, dari model-model yang ini ada model apa lagi yang lain yang sekiranya di situ berbeda dengan ini gitu. Nah, nanti dari situ kita akan bisa memodelkan model yang baru berdasarkan beberapa referensi itu. Kalau ini kan sebetulnya sederhana ya, modelnya itu safe gitu ya, susceptible, kemudian expose, kemudian infectious, kemudian V-nya itu vaccinated, barangkali seperti itu kalau di model ini. Tetapi kalau ini modelnya standar ya, kita harus menambahkan sesuatu. Entah nanti menambahkan kelasnya, entah menambahkan parameternya. Seperti itu. Nah, ini oke sebagai referensi utama yang pertama. Di sini tahunnya berapa ini? Tahun terbitnya tahun 2020. 2020 ya. Heeh. Nanti coba yang lebih baru. Ada nggak yang seperti ini yang di tahun misalnya di atasnya 2020? Kalau bisa awalnya itu di tahun 2024 ya. Di 2024 ada nggak model folio yang sudah dikerjakan sama orang lain? Gitu ya. Mungkin ada beberapa, mungkin di tahun 2003 ada juga gitu. Satu, dua, mungkin dari 5 saja mungkin bisa kita nanti membentuk model yang baru gitu. Nah,
Misalkan di sini bisa ditampilkan coba yang 2024. Ada nggak yang model seperti ini tapi tahunnya 2024? Hmm. Nah, ini sudah banyak sekali referensinya, jadi bagus ya. Nah, itu tadi juga bisa digunakan referensi bagus, tapi modelnya share ya, berharus save, harus kita tambahkan nanti. Hmm, sebentar. Ini kok sama save ya? Sama-sama save. Sepertinya ini sebetulnya mirip dengan yang tadi ya, modelnya ya. Secara umum sama, tetapi mungkin ada perbedaan sedikit gitu dalam hal mungkin barangkali parameter. Tapi intinya model ini sama dengan yang tadi ya, gitu. Save. Mungkin di sini nanti ya sama-sama bisa kita gunakan sebagai referensi. Kita coba yang lain. Optimum study of fractional Fourier model with exponential decay kernel. Coba, kalau ini sebetulnya bukan model ini sepertinya. Bukan model yang apa? Sistem persamaan diferensial. Ya, ada persamaan diferensial juga. Sebentar. SEIV. Sama ya, SEIV juga di sini. SEIV. Nah, oke. Nah, sekarang yang terkait dengan folio, kontrol dari folio ada nggak artikel tentang kontrol bagaimana mengontrol penyakit folio? Ada apa saja selain vaksinasi? Coba. Bentar. Kalau ini imunisasi ya, ada yang lain lagi tidak? Bentar. Ini coba dicari kita kira-kira kontrolnya apa ya untuk polio itu selain imunisasi ada yang lain tidak? Vaksin polio pun ada 4 tahap. Nah, sebentar.
Dari yang folio tadi, barangkali begini, yang model yang sudah terbentuk tadi kan ada V ya. Nah, V itu apakah yang divaksin itu vaksinnya itu bersifat preventif atau ini ya? Bersifat preventif atau bersifat apa namanya? Itu harus sudah sakit dulu baru divaksin. Sepertinya preventif ya vaksinnya ya. Yang tadi model-model yang sebelumnya tadi. Coba mungkin bisa dibuka lagi Mbak yang ini tadi model yang tadi Iya Bu, dia preventif jadi emang tujuannya buat mencegah gitu Bu. mencegah. Tapi kalau misalkan sudah betul-betul kena penyakit polio, eh, masih memungkinkan dikasih vaksin nggak, Mbak? Coba kita lihat di PD-nya, persamaan diferensialnya ya. Apakah di diagram transfernya aja kelihatan? Coba di diagram transfer tadi, di atasnya tadi ya kayaknya ya. Nah ini kan susceptible. Oh, berarti dia tidak memungkinkan untuk ini ya. Nah, begitu terinfeksi, dia tidak bisa sembuh. Apakah betul, Mbak? Ada nggak artikel yang di sana berbicara bahwa ketika sudah kena polio, itu nggak bisa sembuh. Kalau dalam hal ini kan nggak bisa sembuh. Betul nggak ya sifat polio seperti itu? Berarti dia fatal disease ya. Iya, dia tidak bisa sembuh ya, polio itu ya. Iya Ibu, nggak bisa sembuh kalau polio. Tapi bisa dicegah. Bisa dicegah dengan vaksin. Hmm, Tapi di sini vaksinnya itu sifatnya sangat efektif. Ini karena di situ langsung menuju ke V gitu ya, ketika sudah divaksin. Tetapi kalau misalkan dia tidak efektif, bisa masih ini ya, menularkan ke situ. Nah, kira-kira kalau edukasi ada nggak Mbak yang terkait dengan ini ya? Edukasi untuk apa namanya orang tua akan berpengaruh nggak sih? Bentar. Karena kalau seperti itu modelnya hanya share ya berarti ya. Saya buka. Hmm, ini padahal kompleks sekali ya. Hmm, ini ada tuh. Ini kompleks sekali ini. Hmm. Ini ternyata banyak sih referensi yang terkait dengan polio, tapi hmm, hmm, mungkin kita harus kita tambahkan referensi Mbak di sini. Ternyata banyak sih apa referensi tentang polio yang ini eh, caranya begini. Eh, kita coba, mungkin Mbak bisa menampilkan coba buka Google, Mbak Google aja gitu. Coba buka Google biasa gitu ya. Mm-mm.
Saya tunjukkan bagaimana mungkin caranya. Oke. Langsung dibuka di sini ya, bisa langsung tampil di sini ya. Bentar, Bu. Share screen-nya juga di Google itu ya, biar kita lihat bersama-sama ya. Bentar. Iya, Bu. Bentar. Iya, sih. Memang referensi ini harus kita buka gitu satu-satu tentang apa sih isinya kayak gitu ya. Nanti bisa menggunakan ChatGPT, tapi kita coba sekarang eh nih Google aja Mbak, Google biasa aja. Mungkin jangan Google Scholar nggak apa-apa, Google biasa aja. Nah, di situ ketikkan aja di Google Search itu eh nah ini di Google sini eh, tuliskan transfer diagram, transfer diagram, transfer diagram, diagram of polio itu apa sih nama ininya Mbak? Nama apa namanya? Nama penyakit latinnya apa sih? IVP ya atau apa sih? Polio juga nggak apa-apa polio kalau memang ada. Transfer diagram of eh, of mathematical modeling of misalnya mathematical modeling the spread of polio gitu aja. The spread of polio coba. The spread of polio. Hmm, the spread of polio. Ya, spread of polio. Nah, oke, enter. Oke, lihat image. Nah, ini image semua klik di image itu kan all. Coba di image sini. Nah, ini ada beberapa kan banyak di sini. Ini yang tadi. Nah, ini ternyata kompleks juga modelnya. Kita lihat sekarang yang ini kan banyak tentang polio tuh modelnya seperti itu. Nah, yang ini, yang sebelahnya. Nah, ini coba dibuka itu. Tuh bisa ini nggak? Bisa ketahuan ininya nggak? Sumbernya nggak? Papernya gitu. Hmm, oke. Read the full text. Ada PDF itu kayaknya Mbak ya. Sindrom. Nah, itu ada post paralytic syndrome dynamic. Kita coba buka. Oh, ini berbayar ya. PDF-nya ini tidak bisa dibuka ya Mbak ya berarti ya. Iya, Bu, nggak bisa dibuka. Dia harus berbayar gitu. Harus berbayar. Oke. Kita coba gambar yang lain. Pasti di situ banyak ya sebetulnya gambar. Nah, itu apa yang ini Mbak? Nah, polio disease transmission model yang ini. Nah, itu yang agak banyak gambarnya itu. Nah, ini. Nah, what if first of polio transmission? Nah, ini juga sebagai referensi ya, bagus juga ya. Nah, ini model in STEM. Nah, ini STEM capture people who are fully susceptible to poliovirus.
People who are partially susceptible due to history vaccinated contact polio. Nah, ini juga lebih bagus lagi, Mbak, untuk referensi ya. Nah, people who are exposed to wild poliovirus, people who are vaccination, sorry, were infected by wild poliovirus. Ini people are immune to poliovirus by either recovering from wild polio infection. Nah, tapi ini berarti ada yang recovering ya? People itu ada kelas R, people that are immune to poliovirus by either recovering from wild polio infection or from vaccination. Nah, barangkali di sini, ini terbaru nggak Mbak referensi ini? Coba Mbak kita lihat di atas. Apakah terbaru? Biasanya itu eh, kenapa mesti kita cari yang terbaru? Biasanya sudah ada ketemu gitu Mbak obatnya gitu. Kalau sudah ketemu obatnya ya sebetulnya kita bisa memasukkan kelas R gitu maksudnya. Ini tidak ada PDF ya berarti atau PDF-nya itu bisa di ini ya? Enggak, eh, tidak bisa ya? Enggak ada PDF Iya, Bu, nggak ada PDF. Jadi dia berupa website seperti ini. website, tapi bagus juga. Mungkin di atas itu bisa di ini. eh Oh, ini ada ini sih di sini juga bagus itu kalau misalkan jadi referensi memang ada situs-situs yang memang bagus untuk referensi. Ini saya kira bagus juga Mbak untuk referensi ya bisa di ini ya mungkin linknya itu bisa di apa kita simpan gitu ya kita simpan. Oke, naik ke atas lagi. Nah, please see. Nah, this weekend not read only and edit are no longer possible. Please see. Ini apa ya tentang ini ya? GitLab itu barangkali ini Mbak, referensinya ada di situ mungkin. Coba. Tidak ada ya. Judulnya tadi apa itu ya? Judulnya tentang polio disease transmission model. Permanent link, page information, printable version. Coba yang printable version, Mbak. Ini ada di toolbox-nya itu ada printable version ya sebelah kiri, paling kiri, printable version. Oke, action. Ya, sorry. Oke, berarti mungkin tidak bisa di ini ya. Kalau tidak bisa, berarti ya tidak apa-apa. Tapi itu jadi referensi itu bagus juga gitu. Nanti kira-kira dari situ apalagi yang eh, ini bisa jadi referensi utama juga, Mbak, gitu ya. Yang ini. Nah, kita coba lagi buka yang ini lagi. Ini disimpan ya. Mungkin linknya di save gitu ya. Nah, kita buka coba lebih ini lagi kan pasti banyak gambarnya ya. Kalau kita explore ya. Nah, ini juga ada tuh diagram transfer lagi nih. Iya nggak? Nah, nah, itu diagram transfer lagi. Boleh ya juga nggak? Nah, pasti di situ kita menemukan perbedaan gitu. Nanti kita akan membuat yang lebih berbeda lagi kayak gitu. Nah, ini juga berbeda nih. Bisa di-download kalau ini nih. Kalau ada download ya barangkali sih. Hmm, ini ada recover Mbak di sini ya kan? Ternyata ada recover dia itu gitu. Mathematical model. Oh, itu tuberkulosis ya? Tuh, TB Mbak, ini bukan bukan polio Mbak. TB kalau itu ya. Yang masih folio.
Coba dibuka yang tadi, yang awal tadi aja, gambar yang awal tentang folio. Tentang ini, gambar-gambar ini juga folio ya. Yang gambar-gambar kurva itu juga kalau memang itu folio sebetulnya bisa di ini. Expose. Itu folio juga ya. Oh ya, ini role vaccination. Nah, ini modelnya kayak apa nih? Vaccinated susceptible expose infective. Nah, itu sama aja ya. Mungkin lebih banyak gambar barangkali. Hmm, di bawah lagi, kita nggak muncul. Nah, itu apalagi itu influenza, the model, polio. Nah, ini kontrol apa itu? Penyakit apa? Yang jelas yang polio aja, Mbak. Hmm. Ini tentang apa ini? Penyakit apa ini? Mathematical analysis and optimal control of an epidemic model with vaccination and different infectivity. Enggak, ini bukan ini ya, tentang ini aja ya. Ini penyakit secara umum ya kayaknya ya. Mungkin folio, ini difteri. Kemudian toxoplasmosis, specific transmission. Nah, di bawah lagi ini tentang apa nih? Nah, itu ya, ya intinya caranya seperti itu gitu. Kita cari model yang betul-betul folio gitu. Nah, nanti dari beberapa model itu, nah kira-kira kita bisa menambahkan apa lagi gitu. Intinya itu seperti itu. Kalau ini kan banyak ya. Mungkin lebih ini lagi Mbak, fo- transfer diagram of folio gitu saja mungkin nggak bisa mathematical modeling itu muncul nggak? Muncul banyak ini nggak gitu. Itu juga bisa caranya lebih seperti itu. Tapi karena di sini kan tidak selalu bisa di-download kan kalau melalui ini kita cuma lihat image apa orang-orang membuat diagram transfer itu seperti apa ya, kompleks. Tadi itu kan ada itu yang agak kompleks ya. Nah, dari situ aja kita bisa tahu dia ada loh recovernya gitu ya. Nah, berarti di situ yang perlu kita ketahui adalah betul nggak folio itu bisa sembuh itu ya. Mungkin di Indonesia belum ada obatnya, tetapi barangkali kalau di luar negeri sudah ada obatnya, bisa jadi seperti itu kan? Gitu. Nah, artinya di sini berarti eh, coba untuk kelompok yang polio ya, kelompok yang polio dicari referensi lagi ya terkait dengan folio yang model matematika. Paling tidak di situ mungkin lima paper lah gitu, 5 paper yang diagram transfernya itu berbeda-beda. Walaupun share, tapi mungkin share itu bisa berbeda ya. Mungkin share ini ada tambahan parameternya, walaupun mungkin jumlah kelasnya sama gitu ya. Nah, paling tidak 5 yang terbaru gitu. Yang tadi itu walaupun mungkin ada di website juga gitu, yang tadi bisa digunakan satu, kemudian nah paling tidak dari 5 itu nanti coba eh, tambahkan atau kira-kira apa yang masih bisa kita teliti gitu. Dalam hal ini apa keunikan kita kan harus membedakan gitu apa kira-kira yang menjadi kebaruan di dalam penelitian kita. Kan ini lebih kompleks lagi kalau ini. Bagus ini sebenarnya nih gitu. Karena apa? Tetapi memang dia itu ada recover, tetapi nggak tahu jenis folio apa yang recover ini gitu. Ini bagus kalau ini, jadi detail. Coba parameternya pun sudah ada, iya kan Mbak? Coba di apa? Sampai dengan apa sih yang dibahas orang ini gitu? Eradication. Nah ini sudah ada nih parameternya.
Nah, itu pun sudah ada formulasi model matematikanya gitu. Turun lagi ke bawah sudah ini. Nah, kompleks ya. Red 1, red 2, red 3. Nah, oke. Nah, dia di sini baru figur 3 itu ordinary differential equation of ini. Nah, referensi. Nah, ini nggak tahu ini sudah diselesaikan atau belum ya sebenarnya ya? Tidak ada informasi ya? Atau di sebelah kiri itu ada beberapa apa namanya? Enggak ya, sepertinya ya. Back to available model. Nah, itu ya bisa jadi referensi juga. Ini kalau misalkan belum diselesaikan optimal kontrolnya kan juga sesuatu yang bisa kita kerjakan sebenarnya ya, gitu. Tetapi kita tetap harus membuat perbedaan gitu dari model tersebut. Nah, kira-kira apa yang membuat kita itu berbeda? Kalaupun terlalu kompleks kita juga bisa mengurangi gitu intinya ya. Nah, nanti berarti referensinya yang kurang, nanti mohon untuk ditambahkan. Selain paling tidak 5 lah gitu, 5 yang terbaru, kira-kira perkembangan dari model matematika folio itu sudah sampai mana. Baru nanti kita dari kelima itu kira-kira, oh ini ada tambahan variabel ini ada tambahan misalkan kelas ini misalnya seperti itu, baru nanti kita pikirkan model untuk yang kelompok folio ya. Ini sementara untuk kelompok polio itu ya, kita bisa lanjut dulu ke kelompok yang berikutnya ya. Untuk folio, coba beberapa referensi terkait dengan pemodelan matematikanya. Terutama di situ kita bisa melihat dari diagram transfer ya, seperti apa yang sudah dilakukan orang. Ini juga bisa jadi referensi terbaru, gitu ya. Sair tadi juga bisa, barangkali ada yang lain, gitu ya. Oke, baik, Bu. Untuk kelompok beliau itu dulu, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Silakan. Izin subscribe. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk yang berikutnya, silakan untuk kelompok berikutnya. Ibu kelompok 2 izin. Oke, silakan, Mas. Sudah kelihatan belum, Bu? Iya, oke. Kelompok 2 jadi membahas tentang online dating. Cuman di Hmm, sini kami juga masih bingung tentang hmm, mathematical hmm. itu maksud online dating tuh eh, intensinya apa, Bu? Tujuannya, Bu? Nah, sebetulnya kan banyak negatifnya kan, banyak negatifnya itu jadi adiksi gitu. Jadi itu adalah terkait dengan kecanduan gitu. Kecanduan-kecanduan itu menyebabkan kayak penyakit bagian dari penyakit mental. Nah, seperti misalkan online gambling,
kemudian judi online, dan ini dating online dating itu juga semacam kecanduan juga gitu. Yang kemarin saya baca itu juga sekarang itu sedang merebak gitu. Makanya di sini apa yang merebak itu yang memang menjadi booming pada saat ini di Indonesia itu sebetulnya yang kemarin saya bagi 7 itu tadi gitu. Penyakit yang sekarang itu lagi emerging gitu ya. Seperti itu sih. Jadi termasuk Lebih kecanduan. ke Nah, penyakit ya, Bu? iya, seperti ini sama dengan karakteristiknya dengan penyakit biologis itu sama gitu. Jadi menjadi kecanduan. Nah, kecanduan ini juga biasanya menular kan gitu. Menularnya itu mungkin oh iya ada yang memperkenalkan tentang situs online dating gitu ya. Online dating itu seperti pertemanan ya, pertemanan dengan orang mungkin mungkin dari situs-situs online gitu kan bisa itu mencari kenalan ini itu gitu. Itu berakibatnya sebetulnya juga fatal. Karena sebetulnya banyak juga orang-orang yang terkena scammers gitu ya. Ada scammers yang penipuan-penipuan online. Nah, dampaknya itu nanti ke sana gitu. Orang-orang yang palsu memalsukan itu kan banyak juga ya memalsukan di apa dating application itu gitu. Itu bagus sekali untuk menjadi apa namanya pemodelan matematika penyakit mental sebetulnya gitu. Karena ketika saya baca dari referensi yang di Indonesia itu menjadi karena sekarang itu penyakit yang terkait dengan perkembangan digital sebetulnya seperti itu. Di antaranya judi online, kemudian apa namanya pinjaman online, kemudian ini pokoknya yang terkait dengan digital gitu. Nah, bermedsos, media sosial, kemudian online shopping, tapi itu semua sudah apa? Sudah banyak yang meneliti ya tentang itu gitu. Nah, ini sebetulnya satu hal yang unik gitu, unik dan kayaknya menarik untuk diteliti juga. Karena kalau dari data itu kayaknya banyak juga orang-orang yang kecanduan dating online gitu. Nah, imbasnya juga negatif ini bagi orang yang sudah berkeluarga itu bisa terjadi misalnya eh, perceraian itu juga bisa banyak meningkatkan angka perceraian. Bagi yang misalkan yang muda itu juga seperti itu, bisa banyak dia akan terjerat misalkan kasus-kasus penipuan seperti itu. Jadi memang penyebaran penyakit itu selain penyakit biologi ya, itu bisa dicerapkan dengan penyakit sosial juga sama karakteristiknya itu ya. Nah, sudah apa? Dapat banyak referensi terkait dengan itu? Sudah dicari kemarin? Kami sudah ketemu satu, Bu. Cuman ini betul atau tidak, Bu? Nah, kalau ada persamaan diferensialnya tentunya sistemnya, nah ya paling tidak ya ada sistemnya. Tetapi nggak cuma ini. Nah, ini terkait dengan graf, terkait dengan graf. Yang ini ya berarti ya, nanti yang terkait dengan persamaan diferensial tentunya. Kalau ini nggak tahu, ini bukan persamaan diferensial sepertinya ya. Berarti perlu menambahkan referensi yang lebih banyak lagi gitu ya terkait dengan itu. Ini bisa menjadi referensi juga terkait dengan datanya. Berarti kalau ada data kan ada fakta ya gitu. Bisa kita ambil juga ini datanya gitu. Tetapi di sini ini nggak tahu ini persamaan diferensial apa. Persamaan beda barangkali ya, bukan persamaan diferensial kalau ini ya. Extend multi walaupun ini cis model, tetapi cisnya itu sifatnya itu bukan persamaan diferensial yang kontinu sepertinya. Iya nggak? Nah, caranya ya seperti itu tadi, diperbanyak referensi terkait dengan itu. Barangkali referensi itu akan ada atau mungkin dengan cara yang seperti tadi, transfer diagram tentang dating online addiction. Jangan lupa sebut addictionnya itu gitu ya. Itu. Kalau ini sudah dapat banyak referensi, sebanyak berapa referensi yang didapat dari yang sudah dituliskan di Mendeley? Sudah Banyak juga ya. Oke. Yang terkait dengan persamaan diferensial lagi, yang mana Mas? Selain dengan yang tadi itu. 24, Bu. 24. Oke, tapi di sini yang yang betul-betul persamaan diferensial, model matematika persamaan diferensial yang mana nih?
Kalau belum ada berarti ya memang harus apa? Kita searching lagi gitu. Bisa juga dengan cara searching apa tadi image tadi itu. Kan image itu pasti gambar diagram transfernya kan. Nah, dari diagram transfer itu nanti bisa kita coba sudah yang dari yang sudah ada bisa kita tambahkan parameter atau mungkin variabelnya. Ya, tapi harus ada mungkin beberapa yang baru tentunya ya gitu. Paling enggak 5 gitu sudah eh, akan cukup. Tapi sepertinya itu tuh yang tentang dating online tuh yang baru gitu. Justru baru itu akan membuat penelitiannya itu jadi unik karena baru. Belum banyak sepertinya ini yang meneliti gitu. Iya. Malam bantu aku. Gitu ya. Coba mungkin dibuka di Google coba diagram transfer gitu ya, seperti yang tadi kelompok yang pertama tadi. Baik, Bu. Barangkali akan kelihatan di situ. Coba buka aja Google. Nah, ini mental health. Nah, ini penelitian yang akan ini, kebaruannya itu pasti bisa di ini kalau ini. Nggak banyak yang meneliti. Apa, Bu, dibuka ya? Eh, online dating, online dating, online dating addiction, 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 transfer diagram gitu. Oke, online dating addiction transfer mathematical model. Nah, tambahin di sini mathematical model ya yang di apa searchingnya. Oke. Nah, ini kan banyak nih. Nggak tahu tapi dilihat di sini dia ada nggak yang tentang eh, itu. Nah, coba dibuka transfer diagram itu, Mas. Nah, dibuka ya, mungkin satu. Online game, tapi ini online game bukan ya? Online game. Kalau dating ada nggak? Sudah ada belum ya? Nah, ini sebenarnya mathematical model dating itu tadi ya. Yang dating itu aja, online dating gitu ya. Pak. Nah, mungkin berarti untuk kelompok ini juga seperti itu ya, dicoba jadi beberapa apa namanya model terkait dengan nanti ketemu nggak nanti gitu ya. Tentang mathematical model, tentang jangan lupa kata ediksinya ya gitu ya. Jadi online dating addiction seperti itu ya.
nanti akan beberapa muncul model persamaan diferensialnya itu seperti apa. Nah, dari beberapa, misalnya 5 aja gitu ya, nanti kita bisa membentuk kebaruannya seperti apa gitu. Tentunya itu yang di tahun yang terbaru saja gitu ya. Mungkin ini juga sebetulnya nggak tahu sih, diagram transfer aja, tapi kan harus dibukain dulu gitu ya. Ini tentang apa, ini tentang apa, seperti itu ya. Nanti baru kita bisa memodelkan yang membangun model kita sendiri. Kebaruannya nanti apa? Karena kan harus ada apa? Kebaruan, walaupun itu cuma menambahkan parameter ya, parameter atau nanti kita bisa menambahkan kelas gitu ya. Karena itu juga kayaknya masuk kejahatan cyber ya, hal yang baru gitu juga. Ya, itu juga eh, bisa kita ini kan. Oke, Baik, Bu. tentang apa nih expose ya. Tapi ini menarik karena memang nggak banyak ya kayaknya ya penelitian tentang itu ya. Tidak banyak, Bu. Oke. Mm-mm. Oke. Justru kalau tidak banyak itu peluang yang bagus untuk kita teliti gitu. Biasanya di jurnal-jurnal itu, jurnal-jurnal yang bagus itu adalah yang baru gitu, akan mudah diterima gitu biasanya. Ya, gitu ya. Coba dulu ya, dicari ya itu ya. Yang persamaan diferensial tentunya nanti sistemnya itu persamaan diferensial gitu. Ya, Ibu oke. izin bertanya untuk yang Ya. tadi kelompok 2. Kita ini yang memodelkannya itu memodelkan kecanduannya atau memodelkan dampak dari kecanduannya. Kan dampaknya kan ada yang tadi biologi sama yang sosial. Itu kira-kira yang mana, Bu? Modelingnya. Eh, kita itu memodelkan ininya saja, apa namanya, penyebarannya saja. Penyebarannya, cara menyebarnya gitu intinya. Misalkan SIS, kemudian model SAIR itu kan sebetulnya model penyebarannya. Bagaimana cara dia menyebarnya gitu. Baru di sana nanti kita memberikan kontrol. Kontrolnya itu apa agar penyebarannya itu cepat berhenti. Kan intinya begitu. Jadi yang penyebaran dari influence dari kecanduan online dating ini gitu ya, Bu? Iya, ini penyebaran dari online dating itu sendiri gitu. Dari orang-orang yang kecanduan online dating gitu. Penyebarannya bagaimana? Itu kan bisa menularnya itu dari orang ke orang gitu kan. Memberikan informasi, oh ini ada lo online dating situsnya ini itu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu juga dicari dulu, betul atau enggak. Saya sendiri juga nggak tahu. Itu kan hal yang baru gitu ya. Memungkinkan nggak untuk kita modelkan seperti itu kan? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, oke. Oke, untuk kelompok yang kedua sama ya, berarti coba mungkin dicari model tentang itu, tapi model matematika yang muncul persamaan diferensialnya gitu ya, sama diagram transfernya dulu, gitu ya. Nanti bisa dicari, itu bisa melewati Google Scholar juga. Kalau dari tadi kan sudah ada itu beberapa referensi, tetapi referensinya itu belum yang model matematika persamaan diferensialnya, gitu ya. Nah itu kalau yang lain-lain itu nanti kita perlukan untuk membangun latar belakang tentunya. Selain itu juga membangun apa sih yang di dalam model itu belum ada gitu. Perlu treatment nggak? Kalau itu enggak, yang ya udah nggak usah kalau nggak perlu treatment. Kalau memang modelnya itu cuma biasanya kan online dating, kemudian mereka itu bisa sampai ada penyakit psikologi nggak sih seperti itu, perlu treatment atau enggak. Jika nggak perlu treatment juga tidak usah ada kelas treatment. Tetapi jika perlu gitu ya berarti kita tambahkan kelas treatmentnya gitu. Kalau ini kan nggak ada vaksinnya kan, kalau yang online dating gitu pasti nggak ada vaksinnya gitu ya. Jadi memang penyembuhannya itu dari edukasi, barangkali harus ada edukasi gitu. Nah, kalau misalkan ada edukasi gitu ya, dan edukasi itu memungkinkan dilakukan, kita cari informasinya, ternyata ada loh edukasi-edukasi barangkali dari Kominfo gitu, yang tentang bahayanya, bahaya dari scammers, dating online gitu. Berarti ada nanti kita berikan di situ, kita tambahkan kelas edukasi, seperti itu. Jadi berdasarkan fakta tentunya referensi-referensi yang tadi itu intinya yang mendukung kita membangun model nanti gitu. Apa saja sih yang mesti masuk di dalam model itu? Seperti itu ya. Oke, untuk kelompok 2 mungkin itu dulu. Kita bisa lanjut ke kelompok yang berikutnya, kelompok 3 berarti. Silakan.
Silakan untuk kelompok berikutnya ya. Ibu, kelompok boleh izin maju, Ibu. Boleh, boleh. Silakan. Silakan. Jadi di sini kami dari kelompok Monkeypox. Di sini saya bersama teman-teman saya udah mencari beberapa eh, apa sih referensi tentang Monkeypox ini. Kalau dari referensi yang kami baca-baca itu kebanyakan terkait jurnal kesehatan, Ibu. Ada beberapa tentang penyebarannya. Kayak Hmm. di jurnal ini itu ada tentang penyebarannya yang ada di Afrika. Hmm. Kemudian ini tentang jurnal kesehatannya dan Hmm. di sini juga ada contoh permodelan matematikanya, Ibu. Hmm. Ini ya. Yang ini bener ini bukan, Ibu, Hmm, untuk ya seperti samanya. itu. Ah, tentu, tentu seperti itu. Nah, tapi nanti dicari beberapa ya yang terkait dengan seperti ini ya modelnya ya, tentang monkeypox ya. Mungkin ada beberapa diagram transfer gitu. Nanti kita bisa melihat mana yang kira-kira cocok untuk kita gitu ya. Ada beberapa yang seperti ini, ada berapa? Satu ini yang baru tentang model matematikanya sendiri. Kalau kami baru nemu satu satu, Ibu, terkait Iya. permodelannya. Tapi sebetulnya pasti banyak ya gitu. Nanti coba dicari lagi terkait dengan itu. Berarti kata kuncinya mesti harus ada mathematical modeling gitu. Mathematical modeling of eh, monkeypox transmission. Mungkin barangkali seperti itu gitu ya. Berarti Siap, dicari Ibu. ya nanti kira-kira 5 yang terbaru gitu. Nanti baru dari situ kita bisa membangun model. Kita nggak mungkin referensinya dari satu untuk membangun model itu. Kira-kira apa sih yang masih bisa kita lakukan di sana gitu. Karena kita memang harus berbeda. Entah nanti mengurangi, entah nanti menambahkan mungkin parameter atau variabelnya. Seperti itu ya. Tetapi yang referensi lain juga tetap kita butuhkan. Di situ kan harus kita baca juga. Oh ternyata monkeypox itu penyebarannya seperti ini loh karakteristiknya. Bisa sembuh enggak? Seperti itu misalnya. Selama berapa lama nanti itu terkait dengan eh, ada masa inkubasi atau tidak. Penyembuhannya ada vaksinasinya atau enggak. Seperti itu saja. Gitu ya. Nah, itu Siap, Ibu. caranya juga bisa dengan itu tadi gitu. Coba diagram transfer muncul nggak sih kalau kita cari di Google gitu. Karena di situ tuh biasanya kalau di Google itu ada gambar-gambarnya gitu, berarti sebetulnya paper-paper terkait dengan itu juga banyak gitu ya, mengenai monkeypox gitu. Atau mungkin sebutannya kalau misalkan di paper-paper yang di Indonesia barangkali cacar monyet gitu saja gitu. Cacar monyet gitu ya, barangkali banyak itu yang sudah apa namanya orang Indonesia yang sudah memodelkan tentang cacar monyet ya itu ya. Ibu izin bertanya, Ibu. Hmm? Untuk pemodelannya kalau untuk itunya lebih ke penyebaran monkeypox ini atau bagaimana, Ibu? Penyebarannya iya penyebarannya sama semua jadi ketujuh ketujuh apa eh, ketujuh model ini itu penyebarannya intinya bagaimana menyebarnya monkeypox itu seperti apa. Diagram transfer ini kan penyebarannya. Iya kan, menyebarnya dari kelas ini ke kelas ini, kelas ini ke kelas ini bagaimana kan gitu ya?
Iya, Ibu. Seperti itu ya. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, oke. Oke. Eh, Berarti sama ya, sama dengan kelompok yang lain. Berarti masih harus ditambahkan referensi terkait dengan model matematikanya. Yang wujudnya nanti persamaan diferensial, gitu ya. Bisa paper Indonesia, bisa juga paper yang luar negeri, gitu ya. Yang Indonesia nanti kata kunci di Google Scholar-nya itu bahasa Indonesia. Kalau yang luar negeri, kata kuncinya bahasa Inggris, gitu saja, ya. Gitu. Oke, berikutnya ke kelompok selanjutnya. Silakan ya, yang berikutnya, kelompok berikutnya ya. Silakan. Kelompok 6 izin untuk share screen ya, Ibu. Silakan, Mas. Baik, di sini kami dari kelompok 6 mendapat topik listeriosis. Nah, untuk jurnalnya di sini masih belum terlalu banyak. Untuk jurnal yang pertama di sini judulnya Human Listeriosis. Di sini dari 2023. Ini jurnalnya menjelaskan gambaran umum tentang bakteri Listeria monocytogenes. Tuh. Terus juga isinya ada penjelasan patogen, faktor virulensi, mekanisme regulasi, epidemiologi, dan lain-lain. Untuk jurnal yang kedua masih sama, jadi ini gambaran umum, tapi difokuskan kepada dampaknya pada wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Untuk jurnal yang ketiga di sini ada a mathematical model for conviction of listeriosis and anthrax disease. Di sini dari 2020. Jadi jurnal yang ketiga ini memperkenalkan model matematika untuk menganalisis dinamika penularan listeriosis dan antraks. Untuk jurnal yang keempat di sini kami mengambil jurnal yang berjudul A Mathematical Model and Optimal Control for Listeriosis Disease untuk makanan siap saji ini dari 2020 juga. Dan untuk yang kelima di sini ada analysis of listeriosis transmission dynamics with optimal control dari 2020 juga. Mungkin langsung lihat ke jurnalnya ya, Ibu. Jadi untuk Mas, jurnal-jurnal ya. ini tadi udah dibuka ya. Nah, ini sudah. Ya, jadi sebenarnya yang model itu nggak terlalu banyak Ibu, tapi Hmm, di sini udah ada yang jurnal kelima di sini kira-kira modelnya seperti ini. Terus hmm, iya, eh bagus. sebentar Ibu, Hmm, ini yang untuk jurnal eh listeriosis, hmm, tapi optimal kontrolnya melalui makanan siap saji Ibu.
untuk modelnya kira-kira seperti ini. Mhm. Nah, itu ada Terus beberapa ya. ya, Hmm. Terus, terus di sini juga ada yang model lain juga di sini, tapi di sini dia ngambilnya listeriosis dan antraks, Ibu. Jadi bukan oh jadi listeriosis. co-infection ya, bagus juga ya. Iya, Ibu. Infection. Jadi itu nggak apa-apa, Ibu, untuk dipakai. Nggak masalah, nggak Oh, nggak masalah. masalah. Baik, Ibu. Co-infection itu lebih kompleks, jadi akan unik juga kita bisa menceritakan itu. Misalnya di sini ternyata co-infeksinya dengan penyakit yang lain itu juga akan lebih baik juga gitu. Jadi hal Hmm, yang sangat baru kalau itu gitu, ya, itu juga akan bagus seperti itu. baik, Ibu. Yang kelima tadi itu Mas tentang itu sudah sampai dengan optimal control kan? Yang tadi yang Iya, referensi kelima. iya, Ini Ibu. yang kelima, masih yang Iya, kelima ya. yang kelima, Ibu. Oke, sampai dengan, nah ini dynamic properties ya ini sebetulnya yang kita lakukan itu nanti mirip dengan ini gitu. Hmm, Nah itu kemudian sampai dengan optimal control coba di bawah-bawahnya itu sampai dengan optimal control. Oke, nanti mungkin ya nggak terlalu yang baik. serumit itu. Nah ini optimal kontrolnya ya. Iya, Dan Ibu. ini dia dengan menggunakan apa optimal. Nah ini optimal kontrolnya ya. Dengan menggunakan prinsip maksimum Pontryagin. Nah, ini kita nanti membentuk kayak gitu. Sama nih, kayak gini. Terus kemudian eh, hasil kontrolnya kayak apa tuh? Oke. Langsung numerical result ya dengan menggunakan numerical analysis. Kontrol strategi media campaign. Nah, itu kan ada kampanye dan lain sebagainya ya. Treatment, ada removal of food product. Nah, itu berarti nanti eh, ada treatment yang dikontrol itu gitu. Nanti kita Hmm, juga akan menerapkan itu di model kita. Nanti kira-kira model kita itu apa yang mau dikontrol. Nah, seperti itu ya. baik, Ibu. Hmm. Ya, ini bagus juga untuk referensi ini. Nah, tinggal dari beberapa referensi itu, nanti sebetulnya yang ada yang bisa kita ini enggak sih, ada yang membuat kita berbeda enggak sih gitu dengan model kita nanti gitu. Jangan sampai itu sama persis dengan itu. Kalau sama persis dengan itu kan analisisnya ya ini saja kan, kita tinggal copy. Bukan kan begitu? Tetapi kan kita mau membuat model yang agak berbeda, nanti biar kita eh, bisa membuat apa? Mengerjakan sendiri gitu. Bagaimana sih optimal kontrolnya, membentuk fungsinya itu nanti bagaimana? Seperti itu ya. Baik, Ibu. Oke. Nanti berarti ini eh, Mas, ini juga ini ya. Mungkin beberapa referensi. Kalau tadi ini kan udah beberapa juga. Satu, dua, tiga, dua ya tadi ya. Tiga, Ibu. Yang Ada berkaitan tiga. model ada tiga. Tapi Ada sebenarnya tiga. masih Hmm. ada lagi sih, Ibu. Cuman Hmm. belum kami eh, apa? Mm-mm. Nah, Kami coba ya buat. berarti ya ditambahkan ya barangkali lima gitu baru kita bisa ini oh ternyata ini ditambahkan ini ternyata ini ada kelas sembuh misalkan seperti itu. Nanti nggak ini kalau misalkan yang terlalu rumit sekali juga jangan gitu. Kita bisa jangan yang apa yang terlalu rumit juga gitu karena kan kita juga masih belajar di sini gitu ya. Tapi Baik, Ibu. kira-kira ada hal barunya gitu. Artinya tuh jangan sama dengan yang sudah dikerjakan orang itu. Kalau sama kan nanti analisisnya sama persis. Dan biasanya kalau misalkan kita mau apa submit misalkan ke jurnal itu langsung ditolak biasanya kalau sama persis gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Mm-mm. Ibu. Oke ya. Oke, berikutnya masih ada ya yang belum ya. Ini kan baru berapa kelompok ya. Silakan. Berikutnya dari kelompok satu boleh, Bu.
Ya, di sini kelompok kami membahas tentang pinjaman online. Dan kami juga sudah mengumpulkan beberapa referensi, mulai dari faktor-faktornya, pandangan masyarakat, terus ada penanganan, lalu juga ada yang tentang model dan kontrolnya. Ya, jadi di sini referensi yang ada modelnya yang kami temukan, modelnya itu seperti ini, Bu. Oke. Di sini SLBS-nya itu sustainable. L-nya itu apa? Kelas apa tuh? Loan. Guru. Nah, itu ya. Ya, nanti dari sini bisa dikembangkan kan kalau modelnya SLB. Kemudian kalau misalkan perlu kita menambahkan kelas, kelas apa yang perlu ditambahkan. Seperti itu ya. Ada beberapa referensi yang sudah didapat ya terkait dengan model matematikanya. Ya, nanti seperti ini. Betul. Ya. Tetapi nanti kita bisa apa lebih apa tentunya kebaruannya apa gitu kita tambahkan bisa menambahkan kelas atau mungkin parameter tentunya gitu ya dengan langkah mungkin yang untuk menganalisanya tentu analog gitu ya. Ya, baik, Bu. Mm-mm. Kira-kira yang terkait dengan kalau model matematikanya ada berapa yang sudah didapat? Ada Ada dua, persamaan Bu. ya? Ada dua, Bu. Yang ini ada persamaan diferensialnya, terus Ya, yang satunya lagi di sini ya. ada BD. persamaan juga, tapi bukan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, berarti dicari ya yang bentuknya persamaan diferensial yang tadi, yang betul ya. Nah, yang tadi nanti misalnya ya lima lah terkait dengan itu. Papernya bisa dari jurnal internasional maupun dari jurnal nasional gitu ya. Nanti baru kita lihat gitu, kita mau ditambahkan apa nih di apa di pemodelan kita gitu ya. Baik, Bu. Oke. Sudah semua? Masih ada ya? Silakan. Bu, izin share screen, Bu, kelompok 7. Ya, silakan. Silakan, Mas. Kami dari kelompok 7 ini untuk materinya pembahasan tentang keremian Congo Hemorrhagic Fever. Untuk artikel-artikel yang udah kita kumpulin ini kami taruh di Mendeley bersama di grup. Dan untuk pemodelannya yang kami temuin ini baru ada dua tapi satunya nggak bisa dibuka, Bu. Untuk yang pemodelannya
ada ini. Maaf Bu, masih di mute Bu. Oh ya, maaf. Jadi di sini sudah ada ini salah satu contoh model gitu. Sama ya seperti kelompok yang lain, berarti nanti dicari model lain yang terkait dengan persamaan diferensialnya ya. Kira-kira ya paling tidak 5 lah, 5 paper gitu ya. Dan nanti dari situ kita biar ada ide gitu kira-kira kalau misalkan membuat berbeda itu nanti apanya yang mesti kita kurangi, apanya yang mesti kita tambahkan. Seperti itu ya. Baik Bu. Bisa di searching lagi dari misalkan search image gitu. Kalau misalkan diagram transfer itu biasanya akan muncul. Nanti kita lihat mana yang bisa dibuka seperti itu ya. Baik Bu. Mm-mm. Sebetulnya di perpustakaan kita, di perpustakaan UNJ yang perpustakaan besar itu, kita itu berlangganan jurnal loh gitu. Jadi jurnal-jurnal yang berbayar itu di sana itu bisa kita akses karena kita sudah langganan. Artinya itu mahasiswa itu bisa akses gratis. Tetapi mahasiswa itu mungkin nggak pernah ya ke perpus. Ada di sini mahasiswa yang pernah ke perpus nggak? Perpus UNJ. Jangan-jangan belum ya? Saya ya, Bu. Sudah pernah ya? Nah, di sana, jadi di Perpus UNJ, itu sebetulnya kita bisa mengakses jurnal-jurnal yang berbayar ini. Gitu ya. Ada beberapa jurnal ya tadi, mungkin tidak semua. Tapi banyak juga Perpus itu berlangganan jurnal-jurnal yang memang berbayar. Jadi mahasiswa bisa akses gratis. Nah, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan itu untuk mahasiswa gitu ya. Kalau misalkan mau mencari topik penelitian, topik skripsi, itu digunakan aja gitu. Karena sayang sekali sebetulnya kalau kita nggak pernah ke perpus itu. Padahal difasilitasi banyak sekali di sana. Eh, Selain daripada ruang belajar, kemudian jurnal-jurnal gratis gitu ya. Nah, buku-buku dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa kita akses di sana gitu ya. E-book itu juga banyak di sana yang kita bisa akses. Kita bisa apa namanya nanti login, register gitu. Sebagai mahasiswa kalau kesempatan itu tidak digunakan itu sayang sekali ya, gitu ya. Nah, oke berarti ini sama juga ya eh, tentang penyakit yang ini barangkali juga bisa dieksplor lagi ya. Misalnya 5 jurnal yang betul-betul terkait dengan itu gitu. Ya, gitu ya. Berarti ya. Kalau selain yang tadi ada lagi yang eh, mathematical model yang ada persamaan diferensialnya. Kalau ini tuh sebetulnya ke penyakit zoonosis ya. Jadi kayaknya dia itu bisa menular dari hewan ke manusia gitu ya. Kalau ini ya. Iya Bu. Mm-mm. Jadi penyakit zoonosis. Jadi nanti ada kelas yang apa? Ada populasi hewan, ada populasi manusianya. Ya bagus ini. Gitu. Kalau misalkan nanti di ini pasti bagus. Ya. Oke. Tapi bisa sembuh nggak? Ini tadi ada kelas treatmentnya, Mas. Ada karena sembuhnya nggak sih? Yang di sini. Yang di persamaan diferensialnya tadi. Kalau menurut beberapa sumber ada yang menjelaskan ada Hmm. vaksinnya. Ya, kita kan Ada. lihat di persamaan diferensial dia tadi itu.
bisa ketahuan. Kesamaan diferensialnya mana yang tadi? Nah ini kan, nah ini ada T, nggak tahu ini TS, TE sama sama TI. Nah kalau ini, nah ini hanya yang recover itu mungkin yang ada HS, human, human sama mungkin itu apa sih T-nya itu mungkin apa yang hewannya gitu ya. Yang recover itu cuma yang humannya gitu ya barangkali di sini ya. T-nya itu tics, Bu. Kalau bahasa bahasa Indonesia itu kutu. Ya kutu berarti hewannya kan di situ. Iya, Bu. Hewannya. Jadi ini di manusianya. Nah, nanti kalau misalkan seperti ini, sebetulnya kan bisa juga. Ada nggak sih vaksinnya gitu misalnya. Kalau misalkan ada vaksin ya kita tambahkan di human itu ada vaksinnya. Kalau memang ada vaksin gitu. Itu kan menjadi satu kebaruan. Ada nggak treatmentnya, treatment yang dia itu misalnya harus di treatment agak panjang nih treatmentnya untuk bisa sampai sembuh. Nah, gitu. Berarti kalau misalkan seperti itu bisa kita tambahkan misalnya kelas treatment seperti itu di manusianya. Gitu ya, kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, nanti paling nggak 5 ya yang terkait dengan persamaan diferensialnya, coba nanti dicari. Gitu ya, agar nanti kita bisa menstatement, oh ini kebaruannya itu dari apa yang kita modelkan itu ini. Kita berbeda loh dengan yang beberapa jurnal, kelima jurnal itu. Di sini kita menambahkan mungkin ada kelas vaksinnya. Kalau memang ada vaksin ya tentunya di sini ya. Nah, kalau tak tahu atau tidaknya di situ sudah ada vaksin atau belum kan dari jurnal medis tentang penyakit ini sendiri itu sebetulnya penyakit apa sih? Menularnya bagaimana? Siapa yang apa yang menularkan gitu? Dalam waktu berapa lama penularannya seperti itu? Treatmentnya seperti apa? Apakah dia juga bisa menular dari manusia ke manusia? Gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Hmm, oke. Paling tidak ya masing-masing seperti halnya kelompok yang lain paling nggak 5 jurnal yang memang di situ muncul persamaan diferensialnya, muncul diagram transfernya gitu ya, biar nanti kita bisa tahu mencari celah gitu kira-kira yang model kita itu yang berbeda dari beberapa model itu, gitu ya. Oke, berikutnya ini apakah ini sudah yang terakhir? Ada satu kelompok lagi, Bu. Ada satu lagi. Oke, silakan. Satu kelompok lagi. Berarti tugas saya nanti itu. Coba mencari yang itu. Nanti baru kita modelkan yang betul-betul model yang mau kita gunakan. Itu ya. Silakan untuk kelompok yang terakhir. Share screen ya, Bu. Iya, silakan, Mbak. Oke, ya kami mau izin mempresentasikan tentang penyakit regionalisme. Hmm. Nah, di sini udah referensi yang kita cari, Bu. Udah ada beberapa tentang penyakit regionalis, yaitu jenis penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Legionella. Nah, untuk pemodelannya, boleh tolong dibuka. Ini juga orang Nigeria ya, Nigeria. Karena kebanyakan penyakit-penyakit itu sebetulnya dari Nigeria ya. Tapi nggak masalah kita ini. Mathematical modelnya seperti apa? Sebentar, Ibu, lagi dibuka. Hmm.
Iya, Ibu. Jadi kalau untuk yang jurnal tentang pemodelan matematikanya ini sebenarnya baru dapat sekitar 3 kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang lainnya tuh lebih ngebahasnya tentang penyakitnya aja sih Bu. Pemodelannya belum terlalu nemu banyak. Kalau yang ini itu ya kayak gini. Itu sudah ada ya. Iya. Ini Ini sudah ada nih. pakai seiris sepertinya. Mhm. Iya. Tapi ini kan ada beberapa serinya di sini. The equation below describes the transmission dynamic. Ini ada SC, EC, ada apa lagi tuh? Ada beberapa berarti ya. Penurunannya dari, ini diklasifikasikan berdasarkan usia ya barangkali ya. Kan ada adult gitu ya, ada children gitu ya. Ada adult, nah bagus juga ini untuk referensi tentunya ya. Terus selain itu ada lagi? Mohon maaf Ibu ke lift sebentar. Ini kan yang tadi ya Bu. Ini yang dia pakai basic reproduction number-nya. Ya. Sama sih Bu, kayaknya ini pakai share juga. Ini. Oke, dengan next relation matrik ya, diperoleh itu. Terus, oke. Parameter-parameternya nanti juga kita mungkin bisa mereverse ke sini, nggak masalah. Ini UTN ini siapa ya? Coba. Nama, kayaknya ada nama yang siapa nama penulis tadi Mbak? Maaf, jurnalnya tadi ada tuh yang dari itu ya. Kayaknya saya Enggak, yang di data ininya tadi Mbak, di data yang di tabel data tadi itu kayaknya ada beberapa nama gitu ya. Nah, itu sebetulnya juga bisa kita eh, ke sana gitu. Di data tadi kan ada tuh yang ini dari paper ini. Nah, ini. Nah, referensinya kan ada itu. Otieno, kemudian apa? Ini kayaknya apa? Beliau tuh banyak tulisannya. Tapi ini kan di atas 3 tahun sama 5 tahun ya Bu, apa nggak apa-apa untuk dipakai? Sebetulnya kita carinya yang terbaru, yang terbaru. Ini jurnal tahun kapan kalau ini? Kalau ini 2023. 2023 ya. Tetapi referensinya itu lama. Sebetulnya dia tuh referensinya cuma apa? Bersumber dari tulisan-tulisan orang itu gitu. Harusnya yang terbaru, yang sekarang gitu. Ya kan mungkin ada juga model yang hypothetical gitu. Hanya dia tuh oke, model ini berlaku gitu saja. Jadi modelnya itu tidak terlalu mengconsider tentang apa namanya datanya gitu. Datanya jadi dia ngambil begitu saja dari sini kan. Terbukti dari di sini bervariasi kan datanya. Ini dari tulisan ini, tulisan ini. Kemudian ada yang estimated. Kalau estimated itu kan kita masukkan sendiri nilainya berapa tanpa mencari sumbernya kan gitu. Nah,
Kalau bisa ya nanti kita cari di satu sumber. Kalau tidak menemukan, ya baru kita seperti ini nyari dari beberapa sumber. Tapi tentunya yang terbaru. Kalau ini beberapa penulis ini terkenal juga itu. Jadi kayaknya sering sekali orang-orang ini memang ada paper-papernya terkait dengan penyakit itu gitu. Ya, nanti bisa kita cross check ke sumber aslinya atau nama orangnya gitu. Barangkali beliau itu sudah ada tulisan-tulisan yang terbaru sebetulnya tentang itu. Biasanya gitu. Itu eh, bisa jadi alternatif juga ya kita mendapatkan datanya nanti. Gitu ya. Ini berarti satu ini, dua ya berarti ya. Dua paper yang terkait dengan ini. Ini Ini ada juga. sebenarnya ada juga sih Bu, tapi ini lebih ke apa ya, jenis legionellanya itu dari bakteri apa gitu. Jurnal ini saja ya informasi Iya. terkait dengan virusnya gitu ya. Iya. Oke, ya itu nanti akan jadi referensi ketika kita mau menyusun latar belakang juga ya, gitu. Baru Oke. seperti itu sih Bu kalau dari kelompok saya. Nah, berarti sama ya, sama untuk ketujuh kelompok. Tolong paling tidak dicari sekali lagi ya, disisir sekali lagi, paling tidak 5 paper yang terkait dengan sistem persamaan diferensialnya. Itu ya. Karena kan ketika kita mau men-statement kebaruan penelitian itu paling tidak minimal itu 5 gitu yang kita statement bahwa ini sudah ada loh 5 penelitian terbaru. Jadi intinya nanti yang kita deskripsikan paling tidak ada 5 penelitian terbaru tentang ini gitu. Nah, berbeda dari penelitian-penelitian terbaru tersebut, dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah nanti seperti itu statementnya, gitu ya. Jadi tugasnya masih tentang referensi, tetapi referensinya lebih ke mathematical modelingnya, yang muncul di situ persamaan diferensialnya. Syukur-syukur kalau ada di situ analisis dinamiknya, gitu. Misalnya di situ basic representation number-nya ada. Kalau mungkin kita juga bisa menambahkan kata kunci optimal control. Barangkali mereka juga sudah membahas optimal control-nya, gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan ya tentang itu ya. Gitu. Nanti untuk pertemuan berikutnya berarti kita sudah membentuk modelnya gitu ya. Membentuk model, setelah itu analisa modelnya itu. Seperti itu berarti yang step yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Oke, dari sini bisa ya diselesaikan itu dulu ya berarti ya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Ibu maaf, Ya. kalau misalkan tadi kan dari kelompok saya kan membahas tentang online dating. Itu kan kami bertiga udah mencari yang jurnal terkait pemodelan matematika itu minim sekali, Bu. Kalau misalkan sampai minggu depan eh, tidak ada, misalkan yang sesuai Ibu bilang itu minimal 5 paper terkait model matematikanya bagaimana, Ibu? Kita bisa pindah juga ke model yang lain gitu ya. Kita bisa mencari misalkan yang sekarang penyakit-penyakit atau sekarang yang lagi booming gitu intinya gitu. Bisa cari yang lain nggak masalah sih, nggak harus itu tentunya gitu. Tetapi yang memang terjadi di Indonesia gitu intinya. Kalau emerging tapi emergingnya di Indonesia. Kalau yang kemarin itu ketujuh ini sebetulnya saya sudah membaca gitu ya. Itu tuh memang terjadi saat ini walaupun itu baru sekali di Indonesia. Jadi kalau kita misalkan mau meneliti itu jadi satu semacam penelitian yang mengantisipasi gitu ya. Antisipasi bahwa jangan sampai terjadi itu gitu misalnya gitu. Penyakit-penyakit itu lebih banyak sebetulnya yang itu banyak misalnya banyaknya lagi di Afrika nih gitu. Tetapi di Indonesia itu sudah ada mungkin satu dua gitu ya yang sudah mulai menyebar gitu. Jadi itu jadi relatif baru kalau di negara kita jadinya seperti itu ya gitu. Tapi boleh nanti pindah juga boleh ataupun sekarang juga misalkan mau pindah juga boleh. Pindah misalkan saya di kelompok ini misalkan mau pindah jangan online dating gitu ya. Tapi penyakit yang lain boleh silakan tentunya gitu. Itu ya.
Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya. Oke. Ada pertanyaan yang lain lagi? Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Hmm. Hmm. Oh, di sini coba saya berikan contoh. Ini ya. Hasilnya itu nanti tuh akan seperti ini misalnya. Jadi ini tuh bisa kita bentuk poster. Nah, ini dari mahasiswa yang sebelumnya ya. Nah, misalnya gini. Nah, nanti itu kita bentuk poster seperti ini. Jadi intinya yang akan kita bahas itu nanti modelnya, introduction-nya ini dalam bentuk poster. Tapi kita nanti artikelnya bisa kita submit gitu. Nanti apa? Karena submit itu ya mungkin dari saya nanti bisa submit gitu ya. Jadi misalkan introduction-nya kalau di paper tentunya agak panjang gitu ya. Kemudian ada model gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita yang akan membentuk model ini dulu. Nah, setelah kita bentuk model, nah ini ada persamaan diferensialnya. Sebetulnya yang akan kita lakukan step-stepnya itu seperti ini. Introduction, kemudian nanti introduction-nya itu ini kan berbeda antara dengan poster dengan yang di apa? Yang di papernya ya, gitu. Kemudian ada modelnya ini misalnya gitu ya, sederhananya seperti ini. Nah, setelah model itu ada di sini persamaan diferensialnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kestabilan analisis. Nah, inti dari kestabilan analisis itu sebetulnya kita cuma ini saja. Intinya basic reproduction number. Kita menemukan basic reproduction number atau R0-nya ini saja sebetulnya intinya. Nah, setelah itu baru kita ke optimal control. Nah, optimal control problem ini tujuannya untuk apa? Kita terapkan di model kita, gitu ya. Nanti optimal controlnya kita bentuk di sini optimal kontrolnya, fungsi objektifnya di sini kita bentuk ya ada the objective function seperti ini gitu ya. Nanti modelnya sama ya untuk model optimal kontrolnya itu tetap sama gitu ya dengan yang sebelumnya. Tapi di sini kita bentuk the objective functionnya itu apa? Baru kemudian di sini dengan menggunakan prinsip maksimum Pontryagin di dalam teori kontrol gitu ya. Jadi di sini kita membentuk Hamiltonian, sebetulnya gampang itu, cuma apa kita menurunkan saja dengan apa turunan-turunan biasa saja gitu ya.
Nah, kemudian ada a join function gitu ya. Baru kemudian di sini ada optimal control set. Sampai dengan ini sebetulnya yang akan kita lakukan nanti. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Numerical simulation. Nah, tadi itu dari beberapa itu kan ada numerical analysis gitu ya. Nah, misalkan di sini online gambling kan yang sudah kita kerjakan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang ini datanya nggak ketemu, masih kita asumsikan, tetapi masih akan ada perbaikan kan ini belum dipublish ya gitu. Jadi nanti dari basic reference number kita masukkan nilainya berapa. Oh ternyata 5,25. Artinya penyakit itu masih menyebar. Nah, bagaimana agar penyakit ini nanti apa yang harus dilakukan untuk mengontrol itu sehingga nanti jadinya tidak terlalu menyebar gitu ya, atau penyebarannya itu bisa kita putus betul-betul gitu, musnah penyakitnya. Nah itu nanti kita terapkan di sini misalnya setelah kita gambarkan di sini online gambling addiction-nya seperti ini, kita gambarkan secara ini gitu ya. Nanti itu pakai Maple. Nah, kemudian di sini juga yang tentang strateginya gitu. Strategi apa sih yang harus kita gunakan? Nah, ini loh sebetulnya optimal kontrolnya gitu ya. Jadi kita nanti akan mencoba menggambarkan ini. Oh, ternyata seperti ini ya gambarnya. Dari gambar itu kita bisa menganalisa, oh ternyata ini penyakit ini nanti akan lebih apa namanya? Lebih cepat punah apabila kita terapkan kontrol ini. Beberapa kontrol strategi misalnya kita berikan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gambarnya kalau misalkan dibikin potret fasenya juga seperti itu. Ya, intinya seperti ini kalau nanti dibentuk poster gitu. Ini ada beberapa poster dan ini juga sama ya sebetulnya saya dengan mahasiswa gitu. Sama seperti Anda ini sebenarnya ya gitu. Jadi harapannya itu nanti seperti ini. Nah, nanti akan saya publish betul-betul kalau memang itu oke saya publish karena mempublikasikan itu kan juga memang berbayar ya. Biasanya kalau ini kan langsung di dalam bahasa Inggris gitu. Papernya pun sudah ada gitu. Tinggal kita publish sebetulnya gitu. Tetapi ada juga paper yang bayarannya itu memang kadang mahal gitu ya. Jadi memang harus kita persiapkan dengan baik gitu. Ada beberapa model di sini. Nah, ini misalkan ada hoax juga gitu. Ini juga dari mahasiswa ya. Nah, misalkan hoax sama introduction, kemudian model, optimal kontrolnya seperti apa, kemudian objektifnya seperti apa, kemudian ada Hamiltoniannya seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada gambar-gambarnya seperti ini, gitu ya, untuk model hoax, gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini saya juga dengan mahasiswa sama, nanti harapannya seperti ini yang kita kerjakan gitu. Tetapi kan mahasiswa jadi tahu juga, oh step by step-nya kalau di optimal control itu seperti apa sih, tapi langsung betul-betul langsung kita kerjakan gitu, biar tahu sekalian gitu. Kalau misalkan kita menggunakan software itu kayak apa, seperti itu. Cara mencari titik equilibriumnya bagaimana, cara mencari R0 itu seperti apa, langsung di sini kita terapkan. Gitu ya. Di sini optimal control nanti dengan menggunakan MATLAB gitu ya, bisa MATLAB, bisa juga dengan yang lain. Atau nanti kalau mahasiswa misalkan ada ide, Bu, ada saya tambahan ide loh, segitu kita tambahkan ini. Caranya nggak dengan itu, Bu, ini ada yang lebih keren. Ya itu yang saya harapkan gitu. Anda juga bisa bereksplorasi gitu ya. Bukan berarti apa yang saya sampaikan saja, enggak gitu dalam hal ini gitu ya. Nah, ini juga sama ya, caranya seperti yang tadi. Nah, ini ada conclusion ininya. Ini tentang optimal control. Kemudian ada contoh lagi ini tentang online shopping. Nah, online shopping ini juga demikian. Nah, ini dimodelkan sama nih, gitu ya. Ini dengan mahasiswa juga ini saya dengan mahasiswa. Nah, ini ya, optimal control problemnya seperti ini. Ini kalau dalam bentuk poster. Kemudian di objective function. Kemudian ini, gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya, gitu. Conclusion-nya seperti apa gitu. Serupa, sebetulnya serupa yang akan kita kerjakan. Tapi karena kita start-nya dari awal ya kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Baru di tingkat mana sih sebetulnya kita itu baru di tingkat awal ini gitu ya. Ada beberapa step sampai dengan 16 kali pertemuan terakhir nanti kita sudah jadi yang ini. Intinya seperti itu ya yang dilakukan ya. Gitu. Nah, nanti untuk ini ada poster ini juga tentang apa sih? Di sini online shopping ya kalau ini ya. Online shopping with the effect sama ya online shopping tadi ya ini ya. Nah, ini juga ada yang online shopping. Nah, ini juga ada apa namanya? eh, nah, ini ternyata di sini ada loh yang menambahkan juga gitu. Oh, ternyata ada hubungannya loh antara R0 dengan the relation between
UNR0. Nah, ini. Nah, ternyata jadinya seperti ini. Nah, relasinya seperti ini. Providing control in the form of education. Nah, ini ada education, ada lain sebagainya, gitu ya. Nanti itu seperti ini yang akan kita lakukan, ya. Hasilnya juga seperti ini. Kita buat juga posternya, kita buat apa namanya papernya, gitu ya. Jadi nanti ya seperti ini paling tidak, gitu, ya. Dan nanti Anda juga bisa, kalau misalkan Anda memang nanti mau skripsinya itu juga tentang optimal control, ya caranya itu nanti seperti ini, gitu loh, ya. Terserah Anda mau mencari topik lain, gitu ya, terkait dengan apa yang mau Anda gunakan untuk skripsi misalnya. Itu nggak masalah gitu. Tetapi setidaknya tahu step by step betul-betul implementasi yang apa namanya implementasi yang secara apa praktis gitu loh. Oh, ini langsung apa jadinya itu seperti ini, nanti bagaimana cara-caranya. Seperti itu ya. Itu nanti yang diharapkan gitu. Nah, ini sudah ada juga ini papernya, sedang dalam proses kita mau publish gitu. Nah, ini. Jadi untuk poster ini juga sudah jadi gitu ya. Untuk poster ini ya nanti juga bisa ditampilkan gitu di ini sama ini apa nanti saya sedang mempersiapkan untuk mempublikasikan ini. Jadi memang kerjasamanya dengan mahasiswa. Jadi dengan mahasiswa yang ada di kelas ini saya anggap ini memang kita juga bekerja sama gitu. Agar nanti juga bisa kita publish gitu bersama-sama dengan nama kita itu ya. Jadi seperti itu harapannya nanti. Eh, jadi tolong ya, setiap pertemuan itu ada progres gitu. Progresnya apa, agar nanti kita juga bisa cepat jadi gitu. Jadi bisa dipublish. Tapi ya mungkin untuk publish ya nanti nggak masalah sih ketika apa namanya nggak nutut waktu atau bagaimana itu tidak masalah karena mungkin trial and error apa pasti di sini yang akan terjadi nanti. Oh gambarnya kenapa ya? Kok masih belum cocok, belum rasional lah gini gitu. Itu pasti akan terjadi seperti itu, gitu ya. Tetapi nanti kita bisa saling berdiskusi, makanya setiap pertemuan itu selalu ada progres. Karena itu 6 bulan itu sangat sangat bisa sebetulnya 6 bulan untuk bisa menyelesaikan itu tentunya itu sebetulnya waktu yang cukup sekali gitu untuk menyelesaikan hal yang seperti ini gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Untuk datanya itu wajib ada di Indonesia saja atau boleh nggak di Indonesia? Iya, kalau misalkan kita tidak menemukan misalnya data yang di Indonesia, ya kita pakai data yang di luar aja nggak apa-apa. Nah, kita di sini juga ini kemarin itu ya, datanya misalkan di sini nih sebenarnya ya, kita itu ada beberapa nilai yang apa kita nggak dapet gitu ya. Ya sudah kita cobalah gitu dari mungkin dari jurnal, dari paper tadi, tapi kita harusnya ini kemarin ini belum disampaikan ini sumbernya. Harusnya ada sumbernya gitu, sumbernya dari mana gitu. Jadi nanti itu seperti ini, nanti dibikin juga posternya seperti ini ya untuk mahasiswa di sini ya, inget ya, nanti kayak gini nih hasil yang diharapkan, ya, gitu ya, seperti itu. Nanti kita selalu bisa mendiskusikan itu sampai dengan akhir, semoga bisa kita publish dan kita bisa memilih, misalkan kalau itu bagus, itu langsung bahasa Inggris, ini kan juga bahasa Inggris nih. Awalnya bahasa Indonesia, tetapi saya minta kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris gitu. Tapi bisa loh mahasiswa itu ketika diminta apa namanya, Mbak, apa pakai bahasa Inggris ya gitu ya. Mulai dari awal nulisnya bahasa Inggris ya gitu. Kan bahasa Inggris juga sekarang bisa pakai tuh, pakai apa translator apa itu kan banyak ya gitu. Jadi sudah, ini nanti bisa langsung kita coba submit ke jurnal internasional gitu. Kita pilih jurnalnya kira-kira yang apa yang berbayar tapi yang jangan terlalu mahal. Nah, misalkan seperti itu ya. Gitu ya, bisa ya. Nanti ya seperti ini, paling tidak hasilnya tuh seperti ini. Ini memang step by step optimal control itu seperti ini. Gitu ya. Langsung implementasi saja daripada nanti teori, tetapi nanti kita tuh apa nggak praktis gitu. Tapi memang harus praktis seperti itu kalau ini gitu. Karena teori kontrol itu harus dari model dulu, kemudian nanti dibentuk yang seperti ini, fungsi objektif, kita menggunakan Hamiltonian, fungsi adjoint, nah kayak gitu, gitu ya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan?
Intinya seperti itu sih. Nah, nanti untuk yang di paper seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya paling tidak nanti membentuknya itu seperti ini nih, gitu. Penjelasannya lebih detail. Bisa seperti ini. Misalkan ada model dasar, kita jelaskan keterangannya seperti apa. Kemudian di sini definisinya gitu ya, variabel parameternya ya sama kayak yang di paper itu sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini tuh kita berikan diagram transfer dulu misalnya gitu ya. Baru kemudian di sini kita persamaan diferensialnya, tetapi kita jelaskan di situ apa sih maksud dari setiap baris persamaan diferensialnya itu seperti apa gitu. Kemudian tadi kan sama ya modelnya ya. Nah, ini juga modelnya sama. Yang sudah saya kerjakan itu seperti ini. Ya, nanti tergantung kan modelnya yang tadi itu jadinya seperti apa kan gitu. Kemudian kita analisa di sini misalnya domain D invarian. Nah, misalkan ini. Oke, kita ikuti aja nanti ini gitu. Ini kalau yang ini bisa saya share. Tapi kalau poster itu belum karena memang itu sedang kita kerjakan, kita sedang memperbaiki itu sebetulnya poster-poster itu. Nah, kemudian di sini analisis kestabilan. Nah, analisis kestabilan caranya ya seperti ini. Nanti untuk menentukan R0 gitu ya. Nah, menentukan itu dengan matrik biasa sebetulnya kita bisa menggunakan Maple mencari apa bagaimana sih mencari nilai eigen ya dengan tulis saja di situ eigen false gitu ya akan muncul. Kalau mencari titik equilibrium bagaimana solve persamaannya gitu di Maple sudah akan muncul begitu saja sebenarnya ya kan. Jadi tidak usah apa namanya bingung juga gitu menyelesaikannya gitu. Nanti bisa diikuti saja step by step-nya. Kalau ini memang saya membuktikannya itu juga sampai dengan global stability. Tetapi kalau kita nggak nyampe ke sana juga nggak apa-apa lah. Nggak sampai global stability nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan bisa nyampe ke sana ya itu lebih baik. Kemudian ada numerical apa analisisnya dan di sini tuh saya nilai tahun, nah itu parameternya gitu. Ini juga bisa data kalau misalkan ada datanya yang memang di Indonesia lebih baik karena kan memang kita menganalisis yang di Indonesia ya tentunya ya yang akan lebih berguna penelitiannya. Tetapi kalau tidak pun ya nggak masalah di apa jurnal-jurnal ini kecuali kalau skripsi. Skripsi itu biasanya Anda itu selalu diminta untuk misalnya oh ya apa manfaatnya untuk yang di negara kita gitu biasanya yang dimintanya seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang memang ada di Indonesia. Kalau penyakit-penyakit yang tadi relatif baru, ya memang kalau folio itu sudah ada sebetulnya di Indonesia, tetapi itu masih emerging. Artinya itu penyakit yang sekarang pun itu masih menjadi statusnya itu penyakit yang masih menyebar, penyebarannya masih tinggi sekali gitu. Itu bisa tetap kita teliti gitu ya. Nah, yang lain-lain itu sebetulnya belum banyak di Indonesia gitu ya. Tetapi itu mulai sudah beberapa kasus terjadi di Indonesia, tapi baru sedikit. Dan barangkali kalau kasus ini tidak segera ditangani, itu bisa menyebar luas. Nah, itu sebenarnya. Jadi sesuatu motivasi atau menariknya kenapa kita beralasan mau memodelkan itu harus kita sebutkan juga. Apa sih sebetulnya urgensinya kita mau mengambil atau meneliti itu gitu ya. Nah, nanti ini sama ya. Jadi menggambarkan kurvanya. Ya silakan nanti bisa bereksplorasi kurvanya mau seperti apa. Oh, saya mau ada ide ini Bu menambahkan R, menambahkan apa ya sebagus mungkin yang bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, ini misalkan menggambarkan untuk potret fase misalkan seperti itu ya bisa dilakukan ya gitu. Nah, misalnya ya seperti ini analisanya, tetapi nanti nggak terlalu detail pun tidak masalah karena kan memang kita juga masih belajar gitu ya. Oke. Nah, misalkan di sini sampai dengan nah ada parameter lagi untuk endemik misalnya di equilibrium itu akan ada endemik juga gitu. Nah, kalau bisa kita analisa juga baik gitu ya. Nah, ini gambarnya potret fasenya gitu. Nah, menggambarkan ini bagaimana? Itu bisa dengan menggunakan MATLAB, bisa menggunakan ini. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita bersama-sama gitu kerjanya intinya seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya di sini untuk Maple kan Anda itu pasti sudah sudah inilah ya tentang Maple gitu. Nah, misalkan pakai Maple. Nah, di sini kita langsung ini aja sebetulnya. Kita gunakan
Maple misalnya. Jadi gini nih, misalkan sistemnya nanti equilibriumnya dengan menggunakan ini langsung, nanti itu langsung praktek aja Anda itu gitu loh. Misalnya ini nih, Maple-nya seperti ini. Anda langsung praktek saja, tuliskan nanti persalahannya seperti ini gitu. Kalau sudah terbentuk modelnya. Nah, ketika sudah terbentuk modelnya mencari titik equilibrium ya sudah ini Anda tuh nggak banyak sebetulnya nggak banyak ngitung secara manual gitu loh. Sudah langsung dengan menggunakan software, ini ketemu titik equilibriumnya. Kita analisa, misalkan yang disease free, gitu ya. Kita analisa, kemudian hasilnya itu nanti seperti apa. Sampai turun, waduh kok ini ya, tapi endemiknya kok panjang sekali. Ya sudah, kalau terlalu panjang ya nggak usah mungkin endemiknya. Di sini Jacobian. Nah, Jacobian kan tinggal menuliskan saja Jacobian seperti ini. Muncul sudah Jacobiannya. Kita tinggal memindahkan, tetapi kita tulis ulang. Bukan di copy ya. Intinya kalau di paper tidak boleh mengcopy dari yang misalkan dari Maple-nya itu. Jangan seperti itu karena bentuk simbolnya itu pasti akan berbeda. Gitu ya. Nanti dari situ kita menulis ulang, kita tulis nanti di papernya. Gitu saja, mindahin aja intinya kan gitu. Kemudian kalau misalkan Jacobian di titik equilibrium yang tadi kan tinggal substitusi, ya kan ketemu hasilnya gitu. Kalau meskipun mencari nilai eigen setelah itu, ya sudah dengan menggunakan Maple aja seperti ini. Nggak usah ngitung manual, ya kan? Nggak usah hitung manual. Nah, ini dengan menggunakan eigenvals. Nah, ketemu, oh kok panjang sekali root of. Kita bisa mencari karakteristik polinomialnya dengan seperti ini. Nah, kemudian bisa kita faktorkan juga gitu kan dengan teknik memfaktorkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kolek ini gitu. Jadi intinya tuh kita langsung mensimulasi langsung mempraktekkan saja gitu ya. Kemudian ini kolek lambda untuk mencari FV gitu ya. Karena untuk mencari titik R0 basic representation number itu kan FV inverse gitu ya. Nanti F-nya itu V-nya apa gitu kan, FV inverse. Nah, kita tinggal ini kan, langsung gambarnya misalkan diplot gitu, bisa langsung kita gambarkan. Ini sudah selesai untuk analisis kestabilannya. Sebetulnya kalau sudah modelnya terbentuk itu nggak terlalu panjang langkah kita untuk menyelesaikan. Tinggal yang optimal kontrolnya. Kalau optimal kontrol mungkin kita bisa dengan menggunakan MATLAB ya. Dengan menggunakan MATLAB. Ya di situ ada MATLAB online, nanti kita bisa mencoba menggunakan itu gitu. Saya kira seperti itu sih, gitu. Jadi memang lakukan dulu apa yang tadi itu. Kalau sudah ada modelnya, baru kita bisa berjalan. Intinya seperti itu ya. Oke, gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup mungkin Bu untuk Ya. saat ini. Jadi itu ya, apa yang tadi diminta ya, berarti coba dilakukan dulu gitu, agar mungkin di pertemuan sebelum di pertemuan nanti kita sudah punya model ya, gitu. Kita sudah sekalian di sini mahasiswa mencoba dari beberapa referensi itu, coba dari ide mahasiswa sendiri, ide kelompok itu, modelnya nanti seperti ini gitu. Ada ide dari saya, ada ide dari mahasiswa juga. Seperti itu ya. Untuk tugas minggu depan gitu. Oke, Baik, Ibu. jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Nanti silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya gitu ya. Harapan saya nanti betul-betul model kita itu bagus, bisa selesai, bisa kita publish bersama seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Ya,